Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Pandemi kayak gini harus sering manfaatin waktu buat yang bermanfaat. Bisa belajar ataupun olahraga. Omong-omong tentang pandemi, di kawasan Asia Tenggara juga terdampak di sektor pariwisata maupun perdagangan. Disinilah fungsi ASEAN. Jadi, pada tanggal 14 April tahun kemarin dalam KTT ASEAN virtual, dibahas masalah yang dilalui negara Asia Tenggara dalam 1 tahun belakangan. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini akan membahas jalan keluar terbaik dari masalah ini serta kerjasama-kerjasama yang baru. Omong-omong, tahu nggak apa itu ASEAN? ASEAN adalah asosiasi yang didirikan di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara sebagai pencetus dan ditandatangani dengan Deklarasi ASEAN. Perwakilan yang dikirim adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Rojak, Menteri Luar Negeri Filipina, Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, S. Rajaratnam, dan yang terakhir, Menteri Luar Negeri Thailand, Tanat Khoman. Keanggotaan terdiri dari 5 orang itu mendirikan organisasi ASEAN. Disusul Brunei tahun 1984, Vietnam 1995, Laos dan Myanmar 1997, Kamboja 1998, dan terakhir Timor Leste, walaupun syarat keanggotaannya belum terpenuhi. Nah, para anggota ASEAN ini memiliki acara tahunan untuk membahas kerjasama dan hukum bersama di kawasan Asia Tenggara, serta untuk berbagi peran dalam memajukan kawasan Asia Tenggara ini. Sekarang, kita mungkin bertanya-tanya, apa sih peran Indonesia di ASEAN selama ini? Untuk mengetahuinya, teman-teman saya akan membantu setelah ini. Jadi, perhatikan ya. Pertama, penggagas lahirnya ASEAN. Indonesia menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Kala itu, Indonesia diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dengan visi Indonesia membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Seperti yang dijelaskan, Indonesia merupakan salah satu dari 5 pendiri ASEAN. Tapi, adakah yang tahu siapa pencetus ASEAN sehingga kelima negara ini saling bertemu dan mendeklarasikan ASEAN? Untuk yang belum tahu, semuanya berawal dari konflik 3 negara yang sedang bersitegang kala itu, yaitu Filipina, Malaysia, dan Indonesia, di mana Thailand saat itu mengajukan diri sebagai penengah dan mengajukan sebagai tuan rumah pertemuan. Dan sebelum pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Thailand saat itu yaitu Tanat Khoman mengusulkan pembentukan organisasi regional kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Adam Malik. Oleh karena itu, saat itu Singapura pun ikut serta dalam pertemuan itu dan dari situlah pertemuan ASEAN berasal. Dan fun fact lagi, nama ASEAN dicetuskan oleh Adam Malik sendiri untuk menggantikan nama organisasi Asia Tenggara sebelumnya yaitu ASA. Kedua, meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia meluncurkan gagasan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Hasan Wirayuda. Untuk lebih jelas, komunitas ini disebut ASEAN Security Community atau disingkat ASC. Dibentuk untuk menstabilkan keamanan politik dan keamanan ASEAN agar menunjang sektor ekonomi. Sebelumnya, ASEAN dikritik karena masih mempertahankan prinsip non-intervensi di mana menghambat hubungan kerjasama dan integrasi antar negara-negara ASEAN. Di komunitas ini, mencegah konflik di negara ASEAN yang dapat merusak perdamaian, mulai dari konflik politik ataupun militer yang berujung pada perang ataupun kerusuhan.
Ketiga, menjadi penengah konflik dan perang. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang politik, yakni menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan yang diikuti oleh 19 negara. Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut, dan pertemuan itu menghasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Sebagai tambahan, selain sebagai penengah, Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan ini yang dinamai Jakarta Informal Meeting atau disingkat JIM, yang dilakukan 2 kali dan dilanjutkan Paris International Conference of Cambodia sebagai tahap lanjut dari PBB. Dan seperti yang dijelaskan tadi, konferensi dipimpin ketua bersama atau joint chairman oleh Indonesia dan Perancis. Kerjasama produksi makanan halal. Peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi adalah Indonesia bekerja sama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Dari kerjasama ini dihasilkan pedoman persatuan kementerian terkait ini. Kelima, menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya adalah menganjurkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN. Dari pementasan tersebut ada banyak karya-karya orang Indonesia yang turut memperkaya budaya di tanah Asia Tenggara. Berbagai contoh kerjasama budaya antar negara ASEAN adalah Festival Budaya ASEAN 2013, Festival Tari Kontemporer Asia 2019, dan ASEAN Food Festival 2017.